sama Pak Rais sama Pak Hamdani lah ya. Jadi pengennya Pak Aro itu setiap set yang sudah down Moken atau lagi sudah down ATP itu langsung didata power database-nya. Meliputi apa aja sih idealnya seperti yang kita share di invitation ya teman-teman ya. Paling enggak tuh ada, kalau ini kan parameter basic ya, tower ID, nama, region, dan footprint. Terus ada PLN, terus ada untuk section rectifier itu ekspektasi beliau sih kemarin di define modul yang existing atau reuse itu berapa, jika ada tambahan atau di swap berapa, jika swap kan berarti kan reuse-nya kan nol kan, dan sebagainya. Baterai pun juga begitu. Nah, jadi existingnya tuh mana aja, yang baru tuh berapa, jika di swap semua ya berarti yang KC yang ini aja, maka ini akan nol. Nah, seperti itu. Kita udah melakukan, cuman saat ini, tadi Pak Budi juga udah, sebelum meeting, udah ngasih tahu bahwa, Cup, kayaknya yang lu minta tuh udah ada deh di tempatnya Pak Guspur. Nah, artinya apa? Teman-teman di region mereview ATP, terserah lah mau pagi, mau malam, mau dini hari atau bagaimana. Lalu nanti selesai di review itu diupload ya. Lalu data tersebut di entry oleh timnya yang ada di DMU ya. Pak Budi ya, correct me if I'm wrong ya. On behalf-nya itu ada Pak Guspur atau Pak Kusnadi lah. Nah, itu udah kita update. Cuman jujur aja nih, kita ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh tuh maksudnya gimana? Kalau kita lihat di progres Innova, ini Innovanya saya kasih lihat dulu ya. Ini kondisi per pagi ini. Cuman kalau saya capture, khawatir nanti datanya berubah. Pada saat saya capture dan saya sinkronkan dengan XLS yang mau saya kasih lihat, achievement RFS kita sekarang di Innova tuh udah 12 ribuan site. 12 ribuan site. Lalu yang sudah approve ATP ada 9.039. Nah, pengennya Pak Aro itu, detik ini, pagi ini, jam 9.22 tadi, 9.039 dan ATP, ya paling enggak ya 9 ribuan lah udah ada datanya gitu loh. Nah, kenyataannya dengan cara yang sekarang itu cuma 2 ribuan. Wajar, karena dari semua region dikonsolidate masuk ke satu tempat, diinputin nama mereka satu-satu. Yang kayaknya, sepenglihatan saya, orangnya nggak banyak. Cuman 5 ya Pak Hamdan ya? Cuman berapa? Kurang bisa. Nanti coba Pak Guspur sama Pak Kusnadi boleh confirm ya, kalau misalnya ya itu akhirnya kita cuma nggak ngejar gitu, dan beliau jujur nggak happy gitu. Akhirnya dipropose, dikasih template, ini diminta untuk diisi ke region. Jadi teman-teman sambil nge-review sambil ini. Nah, apa tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kita ngejar jumlah data power database tersedia itu sama dengan atau mendekati jumlah Moken yang sudah dalam ATP. Seperti itu. Nah, itu dilihat lebih eligible kalau dilakukan di masing-masing region dengan template yang sudah seragam. Nah, kami mencoba menyeragamkan kurang lebih seperti ini. Nah, kemarin ini bincang-bincang dikit aja ya sebelum nanti open discussion. Nanti kan macam-macam, Cup. Bisa aja beda-beda cara menerjemahkannya. Nah, kalau cara menerjemahkan kemarin saya udah minta sama Pak Rais sama Pak Hamdani untuk menyeragamkan. Contoh, penulisan modul. Kita kan sering kali aja nulis APR 48. Nggak jelas tuh dia AES kah, 2G kah, atau 3G kah, atau apa gitu. Ini saya udah ngasih guidance sebagian dari 2 region yang udah cukup banyak saya lihat, yaitu region yang Kalimantan sama region Central Java. Jadi controller tuh modelnya ini, rectifier modelnya ini, baterai tuh modelnya ini aja nih. Nah, tentu ini nggak standar ya. Kayak ini nih, nama resminya kan Huawei ESM 48100U. Nah, ini juga Huawei ESM 48100 B1. ZTE ESM 48100 R311 dan sebagainya. Ini kan cuma menyederhanakan aja. Nanti rule mengenai ini saya menyerahkan sepenuhnya ke Pak Hamdani sama Pak Rais. Nah, tapi ini sebagai guidance saja. Nah, ini itu challenge pertama. Challenge keduanya adalah kalau misalnya ada kombinasi. Kalau di tabel ini kan kelihatannya kayak cuma reuse sama new gitu. Kok kayaknya sederhana banget gitu. Padahal aslinya nggak sesederhana itu. Saya kasih lihat gini. Nih, misal nih, reuse-nya segini. Apakah reuse hanya akan terjadi dari satu tipe modul aja? Belum tentu. Karena apa? Kalau kita lihat, ini kan reuse. Misalnya katakanlah ini reuse nih, yang 4 paling kanan. Tapi kan ternyata kan dia punya kombinasi lebih dari satu tipe gitu. Yang ini AS, ini 3G. Nah, ini saya perlu menstandarkan ini. Teman-teman perlu menyamakan nih. Ini termasuk yang saya kemarin minta ke Pak Hamdani sama Pak Rais juga. Ini baru modul ya. Ini pakai mati lagi. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang baterai. Ini tolong ditutup aja nih. Nah, baterai ini bank satunya R321. Bank 2 sama bank 3-nya tipe U. Bank 4-nya Soto. Dari sini sudah kita udah tahu bahwa ini existing, ini barang baru. Nah, tapi existingnya tuh ada 2 tipe kan. Ada Soto, ada tipe U. Nah, ini bagaimana? Nah, ini hal-hal seperti ini yang kemarin diminta.
Tadi ada feedback sementara bahwa Cup yang diminta tuh udah dilakukan. Nah, cuman jujur aja secara progres nggak bagus. Nah, makanya disuruh kami ini saya nggak sepihak ya, saksinya ada Pak Hamdani, ada Pak Rais juga yang waktu itu di briefing sama Pak Aro sampai Jumat sore. Nah, Pak Aro tuh minta bahwa ya sambil mereka ATP tiap SMA Power tiap region wajib mengelola ini. Nah, terus kira-kira secara scope bagaimana sih saat ini? Berdasarkan data Innova tadi pagi, yang tadi teman-teman lihat di capture ya, yang down moken itu ada 12.000, itu adalah yang ini. 12.191 nih. Kelihatan ya? Sorry, udah ganti ke Excel sheet belum, teman-teman? Udah ya? Oke. Nah, 1291. Udah, Dari yang 1, 2, 3. Nah, yang sudah ATP, inilah yang akan kita kejar. 9.032 ini. Masing-masing, baik yang vendornya Huawei maupun ZTE kelihatan di sini. Nah, maka scope-nya adalah yang ini. Untuk masing-masing region. Seperti itu. Kalau boleh saya hitungin ya, bisa gak ya saya bantu hitungin? Bentar ya Pak. Zoom D2 sampai D2, D5 ya? D5, sampai F5 berarti ya? Sorry, E5 sampai F5. Karena yang down moken belum tentu sudah ATP ya. Kita fokus ke yang ATP yang sudah ini aja. Nah, maka skopnya segini. Ini lebih bisa dilakukan di region menurut para leader ketimbang di iniin ke satu tempat, di tempatnya Pak Gus Pur semua atau di tempatnya Pak Kusnadi semua. Tapi baik lagi nih, ini directionnya kan seperti itu. Apakah dari teman-teman ada concern atau ada masukan ke kami, baik mengenai template, cara pengerjaan, siapa yang ngerjain, kapan direkap, dan sebagainya. Saya open discussion ya, silakan siapa dulu. Saya nggak bisa ngelihat ini, langsung aja ngomong ya, ganti-gantian. Monggo, ada komen dulu nggak teman-teman? Atau dari Pak Rais sama Pak Hamdan mau ada tambahan dulu nggak? Dulu silakan. Pak Yusuf, Gafur Pak Yusuf. Pak Gapur silakan. Saya bingung ini kalau misal SMA Powernya disuruh mengupdate ini, kita mau dapat source-nya dari mana, Pak? Oke. Karena yang pertama kan yang mereview ATP ini adalah teman-teman dari apa namanya RTS ROH ya. Secara ininya dia yang punya datanya. Nah, kalaupun kita mau mengupdate ini, kita butuh file apa yang di ATP sama teman-teman. Nah, cuma kalau umpamanya kemarin kita coba minta gitu, Pak. Teman-teman ini kan kadang nggak ngedownload filenya tersebut sebelum mereview ATP. Dia hanya langsung review online aja. Setelah sudah direview kan otomatis itu kita nggak bisa lagi akses itu filenya, Pak. Gitu. Kecuali kita save as di apa di PC kita gitu. Mereka save as, nah baru dalam bentuk PDF baru dikirim ke kita bisa. Nah itu ada beberapa. Cuma kalau secara untuk sekarang mendapatkan update yang aftermarket ini, jujur aja kita ngeceknya satu-satu kan, baik dari PM maupun dari ATP itu. Nah itu yang mungkin kesulitannya nanti Pak. Ini itu sih. Ya, thank you Pak Gapur. Saya catat dulu ya. Pertama, memang secara akses ke datanya nggak semuanya nyimpen di lokal disknya ya, Pak Gapur. Iya Pak. Iya Pak. Kemarin kita coba minta kalau yang nyimpen kita bisa dapat, oke kita update. Tapi kalau yang cuma langsung review online gitu dia nggak download. Ya setelah mereka apa namanya klik approve atau reject itu otomatis hilang file itu. Kita nggak bisa masuk lagi. Oke. Itu saya tampung dulu ya, nanti coba saya cari solusinya. Makasih Pak Gapur. Oke Pak. Ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan concern? Kalau terkait itu mungkin ini ya sebenarnya di apa OS ATP itu kan ada tuh bukan ATP dokumen-dokumen yang sudah diupload di situ. Hanya paling mungkin untuk yang masih blank karena kesalahan pada saat generate PDF-nya nanti bisa di notes untuk dieskalasi ke masing-masing vendor, nanti dibantu untuk regenerate lagi. Paling gitu Pak Yusuf. Oke, Pak Rais. Mungkin harusnya dari teman-teman RH apakah bisa bantu atau enggak? Ya silakan. Om Alwan silakan Om Alwan. Ya kalau ini ya mungkin kalau untuk yang di Jawa Barat, Jawa Tengah itu sebelumnya kita sentral itu memang kita sudah set up dari awal ya supaya nanti kalau ada hal-hal yang seperti permintaan jadi sudah siap ya. Tapi memang untuk skenario nya tidak dilakukan oleh teman-teman
baik RTS ataupun SME ya. Jadi tetap datanya di feeding oleh teman-teman vendor gitu. Kita buatkan grup pas awal project itu sudah kita set up grup gitu. Jadi dari teman-teman saya kita minta kita pegang dari vendornya siapa PIC untuk mengupdate for database. Jadi mereka kan ada power teamnya juga ya, baik itu yang melakukan upgrade, yang baik itu PLN gitu, rectifier dan lain-lain. Jadi memang ada PIC-nya kita masukkan. Kebetulan kan sebelumnya itu di Jawa Barat Jawa Tengah itu kan berbeda footprint ya, baik itu GTI dan juga Huawei gitu. Jadi kita masukkan PIC-nya dua-duanya di situ. Jadi tiap minggu mereka harus feedback ke kita berdasarkan template yang sudah, atau mereka punya template sendiri, nanti kita ambil datanya seperti itu. Karena kalau nanti dibebankan ke teman-teman RTS, mereka ATP seperti itu kan udah banyak ya pekerjaannya. Kalau saya lihat, dan kalau memang dibebankan juga ke teman-teman SME juga sama, mereka juga memonitor banyak. Jadi yang kita pegang adalah PIC dari teman-teman vendor. Kita set up grup kayak WEG, kita buatkan tiap minggu mereka harus kirim, dan tiap minggu itu baru di review bareng-bareng. Misal sebenarnya sih di awal itu kita supaya bisa punya visibility ya, ketika data yang dikirim tiap minggu kita lihat apakah sesuai dengan requirement nih, atau hasil dari DRM-nya gitu. Misal kenapa setelah moken baterainya masih AGM, kenapa setelah moken misal si rectifiernya belum diganti gitu, padahal ini obsolete gitu. Jadi seperti itu sudah dilakukan gitu. Tapi yang memang kita pegang adalah vendornya gitu ya, PIC-nya yang akan melakukan update. Mungkin sekilas bisa kita share juga ya Mas Ardi, bisa di-share nggak datanya ya, untuk ini aja sih ibaratnya insight dari ke teman-teman area yang lain gitu. Jadi bukan kita yang ini, tapi info ini adalah kita pegang dari vendornya gitu. Dan nanti di-review gitu oleh dari teman-teman UAS dan juga dari teman-teman WMS dan juga SOM-nya gitu. Mas Ardi mungkin bisa di-share Mas Ardi. Ya Pak, izin share Pak. Pak, boleh nanya. Pak. Ini Pak. Ya silakan Mas Ardi, pengambilan datanya seperti apa? Seperti yang tadi saya infokan ya. Iya Pak, untuk kami di sentral nih Pak, di sentral Java sama Java, ini kami ambil data misalnya di sentral Java dari total set yang berapa, yang drop berapa, terus total yang maukan berapa, nanti yang udah maukan ini, yang udah ATP berapa, yang belum berapa, terus yang udah dismantle maukan berapa, untuk yang drop, untuk yang dismantle drop berapa. Terus untuk yang database powernya, ini kita update di sini Pak. Ini yang misal dan maukan ada 2064, yang udah ada database-nya sebesar 812, yang belum ada database-nya 1252. Kemudian untuk part power kita ada untuk ini, untuk part powernya ini untuk final scope power after moken, ini dia data rectifiernya apakah pakai reuse atau existing, atau swap by new power, atau ini yang ada tambahan add module. Terus untuk quantity baterainya kita juga ada record sini, ini yang after moken. Terus tipe baterai ini yang after moken juga kita record lithium maupun AGM. Terus baterai scope-nya ini yang reuse, add baterai atau swap baterai. Terus yang PPU kategori after moken, ini yang kita kategorikan di atas 4 jam, terus 2-4 jam, ini di bawah 2 jam. Terus untuk rectifier utilisasinya kita kategorikan ada 2 kategori, yang safe sama unsafe. Terus untuk PLN ini yang udah di upgrade Pak, yang after moken,
yang saya tampilkan ini ada kategori dan upgrade, terus plan upgrade, sama waiting update data. Terus yang udah handover, ini yang udah handover kita juga record, yang not yet handover, handover same payment sama change payment. Terus untuk status restitusinya, ini restitusi yang ada restitusi ininya baru ada 118, ini baru diproses sama pihak JTE. Untuk yang 40 ini waiting sisa data token. Terus yang rectifier utilisasi kategori ini sama Pak, yang di bawah 50%, ada 3 kategori 50-70%, sama di atas 70%. Untuk yang berikutnya, ini yang mungkin Mas Adi ada apa? Mas Adi di grupnya seperti apa, ada wegnya dengan teman-teman vendornya gitu, kita minta datanya seperti apa? Oh ya Pak, bentar Pak. Grup update. Seperti ini Pak. Jadi kita tiap minggu remind ke teman-teman, kalau yang di channel kan JTE, kalau yang di West ini teman-teman WAW. Jadi tiap minggu kita remind untuk power database terbaru. Nah nanti ada replay dari. Nah ini misal nih dari, coba misal, nah ini kan ada dari teman-teman, misal ini Mas Dirawan ini adalah dari ZTE ya. Jadi mereka akan kirim update power database-nya tiap minggu gitu ke kita gitu, seperti ini. Baik itu dari footprint-nya Huawei dan ZTE ini tiap minggu akan kita remind ya untuk mengirimkan data ini. Baru dari data ini kita update di nanti Mas Ardi dan juga Kang Selamat ya biasanya ngupdate ya, karena kan biasanya pairingnya ya untuk mengecek bahwa ini modul yang dia input bener atau enggak gitu. Karena kan biasanya mereka pre-typing ya apa aja, misal asal masukin aja nama baterainya apa, padahal kan secara standarisasi mungkin dari Kang Selamat yang memfilter ya bahwa oh ini harusnya modulnya bukan ini tipenya tapi ini, dia menulisnya salah atau gimana. Untuk yang memvisualisasikan dan update di power database-nya ya dari Mas Ardi gitu. Dan itu tiap minggu Mas Ardi nanti emailnya coba di share yang weekly ke SOM-nya. Siap. Dan ke semua ini stakeholder yang ada di CJ dan WJ. Iya Pak, kebetulan minggu ini belum dikirim Pak, masih nunggu. Iya, yang minggu lalu aja kita masih nunggu yang WJ. Emailnya. Kalau yang emailnya printing dan itu tanggal 11 Juli. Kang Alwan, tanya dong. Ya. Kang Alwan, ini yang sudah dikumpulin di Rawan sama teman-teman Ardi ya, apakah sudah sesuai dengan requirement dari Mas Ucup? Mas Yusuf, ya kalau saya lihat ini kan ya seperti biasa ya, requirement tuh datangnya belakangan. Akhirnya kita pontang-panting karena harus balik lagi ke awal. Nah, dari data-data yang diminta tadi itu udah ada semua belum ya yang dikolek sama di Rawan, atau kita harus balik lagi ke site pertama lagi? Sudah ada Kang, alhamdulillah. Mungkin lihat di Excel-nya aja semua, ya? Kang. Mas Ardi. Iya, berarti kan nggak usah redo lagi kan? Iya, betul. Ya alhamdulillah, berarti kita udah selangkah lebih maju ya. Thank you Kang Alwan. Ya siap Kang Dadan. Gimana Pak Bud? Kang Alwan, Pak Dan ini yang belum ada brandnya aja sih. Kalau ininya, yang kalau dilihat kan tadi template brand baterai sama rekti ya, modul itu. Kalau di data kita kan memang kita waktu itu kita belum ngasih brandnya, nah gitu ya, belum spesifik gitu loh, misalnya tipenya item berapa, terus udah Pak Bud, baterainya ada. Udah Pak. Yang cuman ini baterai, Pak, kan tadi ada beberapa yang belum. Yang disampaikan tadi kan kayak gini Pak, jadi misal di set existing ada 2, add baterai ada 2, jadi kita kan dimasukkan di sini cuman baterai yang cuman enggak semuanya Pak. Ya, yang dimasukkan yang add-nya aja. Saya juga mungkin kita. Ya, jadi existing-nya ya existing yang sebelumnya, yang database dari kita gitu.
Ya overall sih udah ada semua ya untuk yang informasi tadi. Tinggal dipindahkan aja mungkin secara template itu. Dan scoop juga ada di sebelah kanan ya Mas Adi. Scoop untuk misal add itu kan yang baterai, rectifier itu ada semua. Ya, sini Pak. Halo. Pak Luan, makasih banyak insight-nya Pak Luan. Saya Hamdani Pak Luan. Iya, ini iya, makasih insight-nya buat teman-teman di regional lain juga, ini mungkin bisa jadi pilot ya. Ini kalau saya lihat datanya ya tadi yang dibilang Kang Dadan ini selangkah lebih maju. Cuman pertanyaan saya Kang Ardi, itu kalau boleh tahu yang not yet done itu apa isunya ya Kang Ardi ya? Soalnya lumayan banyak juga tuh not yet done-nya tadi dari summary ya. Yang ini Pak ya? Iya, not yet done. Kalau yang udah ada kan itu datanya selangkah lebih maju lah ya gitu kan, bisa kita ini Bang, translate aja tuh ke namanya template. Bang Cuman yang Dani. not yet done kenapa ya? Ya, not yet done itu artinya kita nggak inline juga nih. Misal yang dimaukan kan udah 1252 52 misalnya. Tapi database yang baru mereka share ke kita baru 812. Tetap ada gap gitu. Nah, itu yang sedang kita kejar gitu. Ya, belum mereka update gitu, belum mereka kirim. Karena mereka juga perlu waktu untuk mengkolek itu informasinya seperti itu. Iya, berarti masih waiting aja ya. Kalau isu dari subkonnya sendiri nggak tahu dari vendornya apa isunya gitu ya. Cuman waiting aja, kita yang menunggu ya. Cuman waiting aja karena kan tiba-tiba kalau mau kan langsung banyak ya. Misal langsung puluhan atau bebarengan kayak gitu. Nah, sedangkan PIC-nya ini juga mengkolek ya, dia sendiri. Nah, dia juga mengkolek informasi itu mungkin ke teman-teman subkonnya seperti itu. Iya, siap. Makasih Pak Wan. Ini aja sih mungkin tambahannya Kang Alwan. Kalau insight-nya kan sebenarnya kalau dari kami dari Huawei kan sudah mungkin seminggu 2 kali remind ya. Mungkin nanti untuk kedepannya kita bikin weekly review aja sama teman-teman partner ya, baik di area Huawei maupun di area ZTE, untuk mengalainkan nih loh data moken sampean yang sudah moken sekian, yang submit data baru sekian, kurangnya sekian, kita kasih timeline gitu mungkin ya. Mungkin nanti bisa dibantu dari teman-teman Bapak Som untuk bisa join di situ biar ada istilahnya pushingnya ke teman-teman roll out itu bisa lebih ini gitu. Biasanya sih kami itu sebenarnya sudah seminggu 2 kali biasanya reminder, bahkan kami beberapa kali kita invite juga. Ya memang karena kondisinya di teman-teman rollout ngejar mokennya itu memang masih banget gitu kan. Jadi mungkin istilahnya rebutan resource lah di sisi mereka juga gitu kan. Sama juga gitu sih. Mungkin nanti kalau menurut saya sih ini weekly ini aja kita ya kali ya dengan teman-teman rollout biar paling enggak ada remindernya, mereka ada ininya lah gitu. Iya, nanti diinfokan aja ke Kang Dadan atau Mas Robert ya, kalau di CJ misal ke JTM perlu ada meeting, pasti kan dicolek-colek juga. Kalau misal nanti di WJ pasti info aja kapan ya, saya nanti pasti kejar. Kang Slamet tolong itu kan Dibu juga kan Mas Wen mungkin ya. Ya Pak. Ini ada pergantian pemain Pak, yang WJ Pak Freddy ke Mas Ilham Pak. Ya tolong dibantu itu ya Kang, soalnya takutnya dia perlu adaptasi lagi tuh. Ya itu aja sih. Izin menanggapi ya. Paling ini kan kalau saya kan tabelnya lebih lengkap ya. Sementara yang diminta sebenarnya jauh lebih sederhana gitu. Pertanyaan pertamanya gini sih, kira-kira keberatan nggak kalau misalnya nanti isi tabel ini di-convert ngikutin tabel yang sudah sesuai arahan meeting tadi saya show tadi barusan. Terus tadi kalau saya nggak salah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, tadi kalau saya nggak salah dengar, yang di entry sama vendor itu kan hanya scoop tambahan yang ada di PO mereka. Artinya kayak misalnya mereka nge-add baterai, artinya baterai existing nggak akan ada di situ gitu. Nah, apakah teman-teman MS lah dalam hal ini bisa mengkompensasi gak ketiadaan informasi itu untuk menginput gitu? Seperti itu sih. Itu dulu kayaknya. Open discussion ya teman-teman ya. Monggo. Harusnya bisa memang wujud. Nanti itu kan datanya sebenarnya ada tercapture di file ATP-nya masing-masing ini ya, masing-masing partner ya, baik di Huawei maupun di ZTE. Itu sebenarnya kan di file ATP-nya baik
modul ataupun baterai existing dan tambahannya itu sebenarnya ada semua di situ kan. Gitu ya, nanti tinggal kita komunikasikan dengan teman-teman rollout aja. Artinya yang existing pun didata gitu. Takutnya kan ada beberapa yang kondisinya broken dan segala macam itu nanti kita sekalian kita ini kan. Harusnya bisa itu mengujuk di valid lagi. Oke, jadi intinya gini teman-teman. Kalau saya dari mewakili teman-teman yang di sini ya, yang tiap Jumat diperiksa, itu ya nggak akan minta sebanyak ini sebenarnya, cukup yang tadi aja gitu loh. Nah, jadi teman-teman mau minta dengan porsi lengkap seperti ini ke vendor, karena kan tadi kan kalau dari arah cara jawabnya, ya lah kita sama-sama tahu lah semuanya pada on duty banget gitu loh. Jadi kalau memang kita bisa minta vendor ngelengkapin, ya lebih bagus. Tinggal nanti kita koordinasi aja. Paling harapan saya, punten Pak Ardiana, saya take over dulu screen-nya ya. Sebentar. Kalau misalnya ini, nanti saya habis ini butuh konfirmasi ini sih, PIC agent dari MS maupun Excel-nya siapa, sama PIC vendornya gitu loh. Nah, nanti orang-orang ini yang akan saya kasih update tiap pagi yang udah disubmit berapa, besok pagi berapa gitu. Ini akan dievaluasi tiap Jumat teman-teman. Jadi memang ada baiknya hari Kamis itu ada progres gitu loh. Kita punya cut off untuk dilaporkan ke Pak Aro dan Pak Hesam setiap hari Kamis, tiap hari Jumat dengan menggunakan data per Kamis sore ya gitu. Nanti Pak Hamdani yang sibuk-sibuk lah hari Jumat pagi bikin slide-nya itu. Nah, seperti itu sih. Jadi memang kalau dari teman-teman aspirasinya adalah teman-teman cenderung akan mengutilize ya resource di vendor untuk mengisi template yang tadi kami share, gitu ya? Seperti ini, benar nggak? Ya, kalau di sentral seperti itu Mang Ucup. Kalau dari region lain boleh ada yang speak up nggak? Barangkali ada yang mau mewakili dari region lain? Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tadi Pak Gapur udah. Mas Yusuf. Ya, silakan. Jadi gini, ini kan datanya lumayan lengkap ya, dan pasti teman-teman juga perlu waktu verify. Yes. Ini kalau kita misalkan gini ya, kita utilize data TSSR sama DRM, itu kan akan lebih akurat ya. Jadi kita bisa compare data DRM, kan data DRM juga lumayan lengkap itu untuk panel config panel config power ya. Misalkan ada reuse 2 bank apa, terus add 1 bank apa gitu kan. Nah itu saya pikir bisa dijadikan teman-teman buat referensi agar lebih cepat cross check ya. Jadi bukan ambil mentah-mentah dari apa namanya DRM, tapi bisa menjadi patokan pada waktu mengupdate ini gitu. Kan deviasinya kecil ya, dari DRM ke aktual itu pastinya kecil aktual apa namanya implementasinya. Itu yang terjadi di ZTE region sih. Oke. Itu masukan aja, karena kan saya lihat dari DRM itu kan berdasarkan TSSR ya. Jadi dari TSSR itu kemudian DRM, kemudian editionnya apa, dan di situ ada skenario power rectifier-nya tipe apa, nanti yang akan dipakai itu seperti apa. Ya. Ya nggak apa-apa. Noted Kang Dadan, makasih. Monggo. Halo. Dari yang lain, silakan Li. Oke Cip. Kalau di IS mungkin nggak semua ya. Kalau saya sendiri emang saya record semua. Yang saya ATP, saya izin share ya Cip ya. Boleh, silakan ambil. Screen. Bentar. Kelihatan nggak Cip? Di sini belum beli. Mungkin lagi di bandara beli. Bentar. Bentar. Jauh banget soalnya ini. Bentar. Aduh.
Belum kelihatan cuy. Kalau di saya belum. Kalau teman-teman yang lain barangkali belum Pak Made. Belum ya? Belum kelihatan. Bentar. Pokok gini, mungkin ada masalah. Intinya gini cuy. Kalau saya kan dapat ininya apa? Huawei ya, HTI. Jadi sebelum saya ATP, saya minta dulu itu SOW power sama RAN-nya seperti apa. Nanti setelah kita ATP, kita cocokin sesuai gak gitu loh datanya. Nah, cuman masalahnya yang di IS mungkin saya aja yang ngejain gitu loh. Teman-teman yang lain mungkin enggak gitu. PSC review yang lain. Mungkin datanya enggak lengkap semua. Kalau benar sih Pak Made, itu kalau mungkin Pak Made bagus tuh. Masalahnya gini Pak, sebenarnya ini kan hanya mengupdate power database kita seakurat mungkin ya Pak Yusuf ya. Jadi andai kan kami bisa mendapatkan akses file ATP itu, kita dikasih lah, misal ada di mereka nyimpen, karena kan ini kan mencar-mencar ya Pak, yang ATP ini pun di bawah ini kan ada beberapa dari teman-teman cluster leader gitu loh. Nah kalau misal ada satu file itu semua filenya itu kita ngecekin, sebenarnya cepat dan akurat banget datanya Pak. Iya. Itu aja sih, mungkin itu poinnya. Karena jujur aja, ya kalau misal teman-teman kan habis ATP ya, ya udah itu yang saya bilang tadi Pak. Oh filenya nggak disimpan, hanya langsung review online aja, ya udah. Kita akhirnya nggak bisa dapatkan. Udah kelihatan nggak ya? Ada Pak. Sekarang udah ya. Nah ini kalau saya ATP biasanya kayak seperti ini. Untuk yang kolom A sampai kolom H ini saya mintain dari si HTI seperti apa ya. SO RAN-nya seperti apa, SO power-nya seperti apa. Ini misalnya ya akah kelungkung ini. Add baterai 3 lithium, tambahan 2 modul APR. Nah jadinya seperti apa? Nah, jadi ini tambahan 3 lithium, tapi akhirnya ada 4, berarti existing ada 1 di sana. Tambahan 3 jadi 400 Ah kan, sama modulnya ada tambahan 2 modul, berarti existingnya ada 4, jadi totalnya jadi 6. Termasuk loadnya saya record juga di sini. Seperti itu. Nah, kemungkinan nggak tahu yang lain seperti ini juga nggak gitu masalahnya gitu cuy. Karena kan setiap approvernya beda-beda kali ya. Ada yang emang yang kata Pak Abdul Ghafur tadi bilang itu lah, review langsung di gini aja, cek gitu. Oke. Lalu Pak Abdul Ghafur menanggapi Pak Abdul Ghafur. Iya Pak. Siap. Iya Pak Abdul Ghafur, tadi kalau kita lihat sampel dari West Java ya Pak Alwan tadi itu, kalau misalkan kita dari sisi MSA kesulitan untuk yang checking adalah ROH ataupun teman-teman lain di lapangan, bisa langsung koordinasi ke PIC rollout-nya Pak Ghafur gitu kan. Pasti di sana ada. Nah itu bisa dieskalasikan secara reguler lah untuk update-nya. Bisa dibantu nanti juga sama Pak Aris. Ada Pak Aris di sini ya, Pak Aris ya. Iya, jadi kita langsung ke PIC rollout-nya Pak Ghafur gitu sih. Iya Pak, kita coba minta dulu itunya Pak, datanya itu. Siap. Lagi kita mintakan Pak Ghafur. Siap Pak Aris, dibantu Pak Aris. Biar saya kencang ini, saya gas ini ya, oke? Ya. Oke Pak. Ya lagi-lagi ya teman-teman ya, kita appreciate dengan semua yang udah teman-teman kompas, karena waktu saya belum dipindahin pun saya punya data mirip-mirip Blimade nih, kebetulan dia yang ngajarin saya lah misalnya gitu. Cuman memang kalau misalnya ditumpuk ke satu dengan cara kerja sekarang memang ya akhirnya keteteran contohnya Pak Kusnadi ya, dan memang concernnya beda nih kalau saya boleh jujur-jujuran ya, concernnya Pak Aro itu lebih ke kalkulasi untuk mendefine siap apa enggak berdasarkan aset terpasang end state-nya. Sementara kalau yang dikerjain sama Pak Kusnadi yang memang lebih sering interaksi dengan timnya Pak Wakas itu lebih dari itu, mereka sampai ke serial number dan lain-lain. Memang mirip sih, cuman serial number itu parameter yang sangat intrinsik yang kalau nggak di-define benar-benar nggak bakalan ada gitu. Udah rumit banget ke kombinasi alfanumeriknya kan, panjang sekali gitu. Itu lebih sulit
di situ. Nah, sementara kalau Pak Aro berdasarkan meeting terakhir ya memang hanya minta tadi tabel yang saya kasih lihat itu aja teman-teman. Maka nanti saya pikir udah mengarah ke ini ya. Saya kalau saya boleh bahas dari jam 9.30 tadi. Pertama, memang kalau misalnya kita define dari awal, maka kita masing-masing region nanti silakan berpairing dengan PIC rollout dari masing-masing vendor. Nanti saya butuh namanya ya, kayaknya ya. Saya akan minta izin ke head masing-masing, siapa yang responsibel untuk ini. Nanti teman-teman yang diminta sama headnya untuk bisa mengkonfirmasi siapa PIC rollout baik dari masing ZTE maupun Huawei di tempat region masing-masing untuk bisa kita ini. Nanti izin tiap hari saya usahakan tiap hari ya tentu ya untuk merekap kira-kira per hari ini yang udah submit berapa dari tiap region, dari total yang sudah ATP berapa berdasarkan data Innova, sehingga nanti gapnya akan terukur terus gitu loh. Mudah-mudahan sih itu bisa memotivasi teman-teman PIC rollout vendor untuk bisa melengkapi seperti itu. Terus mengenai data ATP PDF-nya bisa dikumpulkan supaya bisa diakses sama teman-teman, karena ketika ngelihat itu rada susah kalau sambil ngompil sambil review. Tadi Pak Rais sempat ngomong, Pak Rais monitor, Pak Rais masih bareng kami? Masih. Memungkinkan nggak semua file PDF ATP itu di grouping berdasarkan region, dibikin folder gitu loh supaya teman-teman bisa ngakses, memungkinkan nggak? Memungkinkan sih memungkinkan, cuman ya metodenya tetap satu-satu Pak Yusuf. Jadi kita download satu-satu gitu. Coba aku mintakan kalau mungkin dari tim TOS bisa membukakan query grouping gitu akan lebih baik. Nanti coba aku ngobrol sama mereka. Untuk sekarang masih ini ya, masih satu-satu download PDF-nya. Iya, maksud saya gini, oke. Sebenarnya gini teman-teman ya, jangan ditreat ini sebagai kerjaan satu malam beres ya. Ini kita akan ngiringin ya. Maksudnya gini, kan itu kan target 50.000 yang mungkin diperkirakan atau direncanakan akan selesai tahun depan lah, bulan Januari, Februari, Maret, Idul Fitri atau semester 1. Nah, tugas kita tuh bukan mengejar semua yang udah deploy 9.000 itu malam ini juga, enggak. Kita berprogres aja. Pekan ini berapa gitu. Jadi tujuannya bukan berarti ngejar semuanya malam ini teman-teman ya. Jadi kontinuitasnya sama endurance-nya yang dibutuhkan di sini sih. Jadi harapannya message-nya ditangkap ya. Jadi teman-teman nggak usah mikirin gimana caranya ntar hari Jumat Pak Rais sudah harus update ke Pak Esa. Berarti hari Jumat itu udah harus 9.000-nya. Enggak sebenarnya. Sebenarnya nggak begitu. Kalau misalnya saya tangkap ya. Seperti itu. Jadi kita akan continue makin mendekati jumlah token yang sudah down ATP, diharapkan sudah ada pula power assetnya ngikutin layout yang tadi kita share, supaya berdasarkan data itu nanti kita akan ngomong lebih lanjut dari modul terpasang kira-kira dia kompatibel dengan berapa watt, load existing berapa. Nah nanti akan mudah untuk mengidentifikasi atau menjustifikasi permintaan upgrade modul atau ganti modul atau tambah modul. Begitu pula baterai, ketika backupnya yang terpasang sekarang dirasa tidak mencukupi dengan challenge yang ada di medan realnya, ya mau nggak mau justifikasi itu harus ngikutin data itu sih yang pengen didapat ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke. Ada komen lagi nggak mengenai itu? Kalau memang nggak ada, izin habis ini saya bikin MOM, saya butuh PIC dari tiap region, nanti mohon di-acknowledge sama headnya masing-masing. Nanti kita juga teman-teman feel free untuk nge-put ya PIC ZTE maupun PIC Huawei di masing-masing region, supaya nanti sekiranya mereka mungkin agak lost dikit ya kita bisa bantu ngingetin sih, seperti itu. Oke? Mungkin nanti bisa di masing-masing region bisa reply momnya Pak Yusuf, PIC dan emailnya mungkin ya. Iya, email terutama sih, karena harus di track by email. Kalau pakai WhatsApp susah saya, jujur aja. Oke. Ya WhatsApp mungkin juga perlu kita untuk koordinasi ini ya. Itu teknis lah, tapi report official, progress official itu di state based on submission di email, yang di WhatsApp. Ya. Betul. Oke, dari saya sih cukup sih. Nanti saya. Tapi ini confirm dari teman-teman region punya nomornya vendor semua kan ya?
partner rollout punya semua nomornya atau ada yang nggak punya? Kira-kira dari region mana yang belum punya nomornya vendor di Ya, region? nanti ditanyain lah, jangan ditungguin di sini. Ya, Kalau maksudnya saya biar lihat, kalian mungkin nanti coba saya mintakan ke ini juga Pak Rio atau Mas Sultan untuk iya, area-nya. nanti kita mintakan. Ya, gue udah dipanggil Pak Tony nih, harus segera geser. Oke, boleh. Lanjut. Oke, kalau misalnya udah nanti saya bikinin di mom itu paling saya cuma butuh konfirmasi. Pertama saya tentu ngerilis ulang template yang tadi. Nanti teman-teman akan submit ikutin template itu ya. Mudah-mudahan itu lebih sederhana dan lebih mudah untuk diisi. Mudah-mudahan lagi-lagi ya. Nanti kita masih feel free untuk discussion. Pak Rais sama Pak Hamdani saya minta banget dikawal masalah standarisasi penamaan ya. Ya, yang satu yang satu ngomong ASM spasi 7, yang lain ASM _7 ya, itu tuh benar-benar bikin kejang otot itu. Ya, mohon diseragamkan ya. Terus nanti yang siapa yang accountable dari masing-masing, PIC SOM, PIC NS, PIC vendor itu kita mapping per region ya. Jadi nanti ketika email mungkin saya bisa bikin bisa nge-treat emailnya secara lokal, region masing-masing email satu region aja gitu loh. Jadi nggak tiban-tibanan gitu. Jadi kalau misalnya saya mau nge-trace progres sentral siapa aja yang udah ngirim tanggal berapa aja dan progres terakhir bagaimana berdasarkan email tersebut, ya udah ngikutin satu subjek itu aja, nggak akan ketimpa oleh yang lain. Kayak gitu sih. Oke? Kalau memang sudah nggak ada, izin saya closing teman-teman. Ini agak ini juga ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon dibantu ya supaya nanti bisa kita dapatkan apa yang diminta oleh para leader. Saya tutup. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.